Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tres Maldinata, tingkat 4, kelas A, akan mempresentasikan mapping saya yang tentang kanker, yang mana kanker didefinisikan merupakan satu golongan penyakit yang ditimbulkan oleh sel tunggal yang tumbuh abnormal dan tidak terkendali, sehingga dapat menjadi tumor ganas yang dapat menghancurkan dan merusak sel atau jaringan sehat, yang merupakan suatu kondisi di mana sel kehilangan pengendalian dan mekanisme normal sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat serta tidak terkendali. Kanker bisa terjadi di mana saja dari berbagai jaringan dalam berbagai organ. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, sel-sel kanker membentuk suatu massa dari jaringan ganas yang menyusup ke jaringan di dekatnya dan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Sumbernya yaitu Mulyani pada tahun 2013. Gejala kanker yang mungkin timbul yang pertama yaitu batuk, kadang disertai darah, berat badan turun, sesak napas, napas pendek, nyeri bagian dada, menggigil, nyeri menelan, nyeri tulang, dan sakit kepala. Kemudian pengobatan dan perawatannya. Perawatan dan hasil dalam jangka panjang tergantung pada tipe kanker, stadiumnya, tingkat penyebaran, dan keadaan kesehatan pasien secara keseluruhan diukur berdasarkan kondisi umum. Etiologi dari kanker yaitu infeksi virus HPV, genetik atau adanya zat karsinogen, higien yang tidak bersih di organ vital, merokok, populasi udara, populasi lingkungan kerja, lingkungan sekitar, dan definisi vitamin A. Kemudian berlanjut terjadinya lesi pada serviks, inflamasi, timbul nodul, kemudian perluasan epitel kolumnar, dan kemudian menuju proses metaplasi. Kanker awalnya itu dibagi tiga, yang mana yang pertama yaitu tumor. Tumor dibagi menjadi dua, eksolistik, kemudian ke arah lumen, massa, nekrosis, keputihan atau bau, perubahan pola dengan kemudian diagnosanya yaitu harga diri rendah. Kemudian endolitik, ke stroma, infiltras, fikus, kemudian gangguan integritas pada kulit. Yang kedua yaitu penyebaran, pelvis, penekanan saraf, stimulus, ditangkap reseptor, kemudian diagnosanya itu nyeri kronis. Kemudian yang ketiga yaitu displasia, karsinoma invasif, mengalami perubahan epigel, diplasi serviks, pendarahan, kemudian proses metaplasi, anemia, imunitas, bisa menjadi risiko infeksi atau sesak nafas, keluhan bernafas, penyempitan jalan nafas dengan dan pada akhirnya yaitu kematian. Kemudian SLKI-nya
tingkat nyeri, kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik, kemudian kemudian psikinya yaitu manajemen nyeri, tindakan observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala, identifikasi skala, identifikasi respon nyeri verbal, kemudian terapeutiknya yaitu berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya yaitu TENS, hipnosisi, akupresur, terapi musik, terapi pijat, aromatik, teknik imajinasi, terbimbing, kompres hangat atau dingin, kemudian yang terakhir yaitu terapi bermain, fasilitasi, istirahat dan tidur. Edukasinya yaitu jelaskan penyebab penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, kolaborasi, pemberian analgetik jika perlu. Itu SLKI dan psikinya pada nyeri kronis, kemudian psiki dan SLKI pada karsin karsinoma invasif, yaitu tingkat infeksi, kriteria hasil, kultur darah membaik, kadar sel darah putih membaik, psikinya yaitu pencegahan infeksi, tindakannya yaitu observasi, monitor tanda dan gejala, infeksi lokal dan sistemik, terapeutiknya, pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi, edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, kolaborasinya yaitu pemberian imunisasi jika perlu. Kemudian pembedahan operasi, kemudian dilanjutkan yang kurang pengetahuan tentang kanker, diagnosanya itu ansietas, SLKI-nya yaitu tingkat ansietas, dengan kriteria hasil perilaku tegang menurun, perilaku gelisah menurun, tekanan darah menurun, pola tidur membaik, perasaan ketidakberdayaan membaik. Kemudian psikinya yaitu terapi relaksasi, tindakan observasi, identifikasi teknik relaksasi yang pernah dilakukan, monitor respon terhadap terapi relaksasi, terapeutiknya yaitu gunakan pakaian yang longgar, gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama, gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dan analgetik, tindakan medis lain jika sesuai. Edukasinya, jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia, misalnya yaitu musik, meditasi, nafas, dalam relaksasi otot progresif, anjurkan mengembalikan posisi nyaman, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi, misalnya nafas dalam, peregangan, atau imajinasi terbimbing. Pada histerektomi, luka operasi, pendarahan, O2 Kessel, metabolisme dan energi menurun, kelemahan fisik, dan dengan diagnosanya hambatan mobilitas fisik. SLKI-nya mobilisasi fisik dengan kriteria hasil
pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku sendi menurun, kelemahan fisik menurun, kemudian psikinya, dukungan mobilisasi, tindakan observasinya yaitu identifikasi adanya nyeri dan keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi, fisik melakukan pergerakan, terapeutiknya yaitu fasilitasi melakukan pergerakan, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dan meningkatkan pergerakan. Edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, anjurkan mobilisasi dini, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur. Sekian presentasi dari saya mengenai kanker. Terima kasih.